Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih istiqomah dalam beriman, berislam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa kembali di bulan suci Ramadan dan bisa beribadah kembali di masjid yang penuh dengan bersejarah, yaitu Masjid Syuhada Kota Batu di Yogyakarta. Ini juga mengingatkan kepada saya di tahun 1988 ketika saya masuk beranjak pergi ke Jogja. Waktu itu saya jadi mahasiswa baru, diterima di Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN zaman itu namanya. Kemudian saya pada suatu saat ingin ngerti Masjid Syuhada, dan pada suatu saat saya maghriban di sini. Ketika maghriban kemudian saya bertemu dengan takmir, ditanya macam-macam. Ketika ditanya ternyata banyak mahasiswa di sini. Sambil guyonan takmir itu mengatakan kepada saya, ada satu yang ditanya, Mas, sama kuliah di mana? Oh, saya di UGM, Mas. Wah, takmir jawabnya, wah, bagus itu, berarti anak pinter. Begitu ada teman lagi yang datang, Mas, kalau sama kuliah di mana? Oh, saya tidak di UGM, tapi di UI, Pak. Wah, takmir mengatakan, wah, berarti sama anak orang kaya ini. UI kan orang kaya. Giliran saya ditanya, Masnya kuliah di mana? Saya di IAIN. Biasanya kalau IAIN terkenal orang-orang desa ya Mas ya. Jadi katanya kalau IAIN anak desa ya. Tapi saya kebetulan ya alhamdulillah bisa kuliah di IAIN dan bisa kuliah dan jadi dosen di UI, juga bisa jadi dosen di UGM. Nah, ini kelebihan dari kita yang senang di masjid katanya. Nah, begitu cerita kemudian saya pulang. Ketika pulang ternyata yang sangat terkesan, sepatu saya hilang. Ya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi insya Allah sepatu. Ya. Tetapi saya tidak kapok walaupun sepatu hilang itu, karena takdir memberikan semangat. Insya Allah tidak apa-apa Mas, pasti akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Dan ternyata kita sudah terbiasa ya khutbah dan ceramah di Masjid Syuhada. Yang mungkin gantinya itu ya. Takmirnya padahal tidak tahu bisa tulis sepatunya hilang di sini. Nah, maka
kecenderungan kita di dalam masjid ya, itu bagi hamba Allah adalah suatu hamba yang sangat mulia ya, dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak membiarkan ketika hambanya ya, diuji di masjid hanya kehilangan sendal, kehilangan sepeda, itu bukan apa-apa, itu ujian. Dan pasti Allah akan mengganti yang jauh lebih baik dan lebih banyak daripada itu. Ya. Maka kita menggambarkan dan pernah membaca suatu hadis qudsi. Allah Ta'ala di hadis qudsi, dalam hadis qudsi dari Allah itu berfirman. Ya. Di situ menunjukkan ada dialog Allah dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau hadis qudsi itu firman Allah yang langsung diterima oleh Nabi, tapi kalau firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril namanya Al-Quran. Nah, di hadis qudsi itu ada yang menggambarkan dan menjelaskan ya, betapa cintanya Allah terhadap hamba-hambanya yang jiwanya suka dan cenderung di masjid, dan jiwanya selalu memakmurkan masjid, karena masjid adalah rumah Allah. Maka ketika dalam hadis qudsi dikatakan bi izzati wa jalali la ahumul ahlul ardi adab fa idza nadartu ila umaril buyuti wal mustahibina fi wal mustaghfirina fi waqti syahr sorobtu dalika anhu. Nah, hadis ini menggambarkan bahwa ada semacam dialog Allah dengan Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir dan tidak ada nabi setelah Muhammad. Ya. Muhammad, ketika kita melihat zaman sudah akhir, ya, banyak hamba-hambaku yang tidak beriman, banyak hamba-hambaku yang lebih banyak bermaksiat, yang tidak taat kepada kami lagi, maka seolah-olah sedapat mungkin kami sudah tidak ingin melihat hamba-hambaku di dunia. Maka saya ingin memberikan adab bencana yang luar biasa, bahkan bisa mengkiamatkan dunia ini. Nah, mau dikiamatkan oleh Allah. Nah, kemudian Nabi bertanya, loh, memang kenapa ya Allah, dan kenapa tidak dikiamatkan saja? Itu kan kehendak-Mu ya Allah dan kekuasaan-Mu ya Allah. Kemudian Allah memberikan keterangan dan jawaban. Kenapa belum saya binasakan semua, kami binasakan semua hamba-hambaku di dunia, dan tetap kami tunda, walaupun masih banyak orang yang sangat berdurhaka dan musyrik, kafir, tidak taat kepada kami lagi. Tetapi begini ya Muhammad, apa? Fa'ida nadartu ilal ummaril buyuti ay masjid. Pertama yang menyebabkan kami tidak memberikan adab yang luar biasa dan masih menunda datanya ahli akhir, karena kami Allah masih melihat. Apa yang dilihat? Ya Allah, fa'ida nadartu ilal ummaril buyuti, masih kami melihat hamba-hambaku, sekalipun masih banyak yang di luar, tetapi masih banyak hamba-hambaku yang masih mau memakmurkan masjid, memakmurkan rumah kami di dunia. Kenapa? Innal buyuti fil al masajid, sesungguhnya rumah kami Allah di muka bumi adalah masjid-masjid. Barang siapa yang datang dan memakmurkan masjid, sesungguhnya dia telah memakmurkan rumah-rumah kami yang kami muliakan di dunia. Jadi yang pertama yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba-hamba yang masih mempunyai hati nurani yang ikhlas dan memakmurkan, masih mendatangi masjid, rumah-rumah Allah. Maka pada suatu saat juga ada hadis ya,
ketika manusia dalam keadaan kebingungan di yaumul mahsyar, masing-masing ingin mencari begitu sama dan takutnya pada saat itu, dan ingin semuanya mendapatkan perlindungan. Maka tiba-tiba Allah akan memanggil. Siapa yang dipanggil adalah 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fid dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dipanggil dan istimewakan dan ditamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada perlindungan yang diberikan oleh siapapun kecuali perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 itu diantaranya adalah ahadun. 1 di antara 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rajulun qalbuhu mu'alliqu bil masajid. Yaitu setiap orang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, maupun muda, tapi siapa saja yang hatinya selalu condong di dalam masjid, itulah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua ditanya oleh Nabi, lalu siapa lagi ya Allah yang menyebabkan Engkau yang Maha Kuasa dan berkehendak untuk menunda hari akhir ini? Ternyata yang kedua adalah faidan nadartu illa al-mustahibina fi. Saya masih melihat di antara hamba-hambaku yang masih mencintai karena aku. Jadi cinta mencintai karena kami Allah. Ya. Banyak di antara hamba-hambaku yang masih bersedekah, antara yang memberi dan diberi saling mencinta karena semata-mata karena kami Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian hamba-hambaku yang tidak tahu siapa asal usulnya, tiba-tiba memberikan, ada donatur dan macam-macam, itu karena kami Allah, dan tidak ada maksud dan tujuan yang lain antara karena kami Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan kami masih menunda ya kami. Lalu masih ada lagi ya Allah yang menyebabkan engkau masih menunda hari akhir dan masih menunda adab yang besar dan mengerikan di dunia ini, masih ada. Siapa? Dan ternyata ini yang terkait dengan amalan di bulan suci Ramadan. Siapa ya Allah? Dan yang ketiga, karena kami masih melihat adalah golongan yang disebut dengan wal mustaghfirina fi waqtis sahur, orang yang senantiasa memohon ampun kepada kami Allah di waktu sahur. Ya. Maka sahur, kemudian amalannya namanya sahur, jamaknya namanya asar. Asar itu adalah waktu yang sangat pendek menjelang terbitnya fajar, dan itulah waktu yang paling mustajab dan waktu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-hambaku beristighfar memohon ampun kepadaku. Ya. Maka ada jaminan orang yang dinanti oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa terjadi golongan itu dalam Al-Quran adalah as-sabirina, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang senantiasa berinfak, orang-orang yang senantiasa khusyuk, dan orang-orang yang bersedekah. Dan yang kelima adalah wal mustaghfirina indal waktu sahur, adalah orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Nah, 3 golongan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi yang menyebabkan Allah masih menunda, karena inilah golongan-golongan yang dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jumlahnya adalah tidak banyak, tapi kata Nabi kun qalilan, bisa terjadi jadilah kamu golongan yang sedikit, tapi golongan yang berkualitas, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua dan memberikan kekuatan dalam beristiqomah, dalam beriman, berislam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti bisa menjumpai sampai akhir bulan Ramadan dan kita amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan kita semua
sebagaimana bayi yang lahir dari rahim ibunya, yaitu minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga kita kembalikan kepada fitrah dan orang yang senantiasa menang melawan hawa nafsu, dan segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi